yang akan berhadapan dengan SRG. Masih dengan format best of 3 series kawan-kawan. Jadi buat teman-teman kalian yang mungkin yang belum datang, langsung kasih tahu dulu kita bakal nonton bareng nih di M6 babak knockout. Betul sekali, dan kita akan melihat bagaimana perjuangan dari kedua tim. Battle of Champion di knockout stage kita di hari yang pertama. Land of Down kita datang. Banyak yang bilang performa dari SRG ini lagi goyang banget yuk. Iya. Bahkan dibilang goyang ini lumayan kuat. Apalagi kemarin dia juga lolos sampai di pool 2 sama dulu untuk Swiss stage-nya. Jadi bukan terbilang slot yang mudah untuk SRG sendiri. Sementara untuk Fnatic Onyx, ya jelas lah ya untuk Fnatic Onyx. Dia bisa dibilang ini cukup mulus perjalanan mereka di babak Swiss stage. Tapi iya mungkin bisa dibilang kelebihannya dari SRG juga, mereka dengan lebih banyak bermain, mereka lebih panas mungkin. Karena sampai di akhir kemarin sebenarnya masih banyak banget yang harus dibenahi dari mereka. Tapi berita bagusnya adalah mereka ini terseok-seok waktu best of 1. Ketika udah masuk best of 3, kayak mereka tuh marah. Mereka tuh kesel banget kayaknya, makanya langsung ngasih kondisi yang cukup lumayan prima ketika udah masuk ke arah Swiss round. Dan yuk kita lihat dari emblemnya, Lin. Edit Warcry, wah gue pertama kali ngeliat Veldora nih, dan top lane Kram. Buset deh, Kram terkena impact yang cukup besar dari tangan King Kong dan juga Kirk itu. Membuat dari Kram hampir bisa ditumbangkan. Rotasi yang lumayan cepat ya, poke ke arah XP lane-nya. Apalagi sebelum turtle muncul, harapannya memang bikin XP-nya nggak 4 sih. Tapi kalau misalkan memang nggak dapat juga ya it's okay, dia tetap kasih pressure. Jangan salah Julian, untuk powernya di level 3 kita tahu udah ada 3 skill yang bisa di-unlock juga. Jadi bakal punya damage yang lumayan eksplosif lah untuk turtle yang pertama. Tapi kalau ngadu retribution gue tetap masih pegang Suyo sih. Iya sih, walaupun udah kena nerf juga ya dari segi damage ke arah non-hero. Soul Saver ada maksimalnya. Tapi ya kalau misalnya kombinasi Yams dan juga Sekisi jalan, ini bakal bahaya tersendiri nih untuk King Kong kalau misalnya mau adu di arah turtle. Makanya pressure udah mulai menuju ke arah Yams. Dan Yamsnya dipaksa untuk sedikit mundur. Wah dipaksa Innocence. Buset, ini dia nih. Battle of Gold Laner membuat dari Innocent yang masih stuck di level 3. Membuat dia akhirnya memilih untuk mundur begitu saja. Tapi pertikaian yang terjadi di arah Turtle membuat dari Brusco kali ini Backside guard ke arah depan. Bahkan sekarang lihat bagaimana sosok dari Brusco-nya langsung bisa ditumbangkan di tangan Kram. Dan King Kong yang berhasil mendapatkan ke arah Turtle sebagai kompensasi. Oke, first blood ditukar dengan Turtle. Sebenarnya bisa dibilang oke-oke aja untuk Fnatic Onyx. Karena mereka juga masih invade sekarang bahkan. Wih, King Kong. Buset kejauhan, tapi Sekis dalam masalah yang cukup besar. Ada Yams coba untuk hadir, belum level 4, belum ada Dwarf Dragon, Oh tapi my God. Stormy di arah tengah. Berhasil dihilangkan di tengah Super Prince, dan bahkan sekarang Orange Buff berhasil diakuisisi. Wow, ini dia gerakan yang nggak pernah berhenti dari Fnatic Onyx Philippines. Brusco yang tumbang dengan memancing banyaknya tadi spell, banyaknya skill juga. Membuat ya akhirnya Sekasi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dia coba untuk nge-defense di orange buff-nya aja, mereka kalah jumlah. Dan mungkin dampak dari Edit Warcry juga nih, yang bikin semuanya bakal bonyok. Primal Wrath itu bakal menjadi satu turning back point yang sangat-sangat mengerikan. SRG mereka butuh banget opening sekarang, manfaatin diversion mungkin. Karena gold lane banyak banget opsinya. Ya, apalagi udah punya damage dari Sekis di awal-awal kan. Ini sebenarnya bisa jadi kombinasi yang bagus nih untuk teman-teman dari SRG. Cuman sejauh ini, ya walaupun Kelra udah ke-trigger dari segi Purify, tapi ternyata SRG masih belum mau coba untuk ngarahin ke arah gold lane, Lim. Malah jadi agak sedikit rugi gak sih mereka? Iya, mereka bawa pasif, bawa sama-sama farming aja dari goldnya. Tapi ya itu gue bilang kayak dari beberapa tim yang rotasi ke gold lane, salah satunya adalah Fnatic Onyx. Itu lumayan sering juga. Coba bayangkan gerakan dari Chow-nya Yums, yang dimana kita tahu Chow itu sangat-sangat destruktif di awal. Dia punya damage, dia punya mobilitas, dia punya badan. Ini nggak bisa aktif ya karena apa? Karena Brusco yang selalu nge-screening kemanapun Yums pergi. Iya loh, bisa dibilang mobilitas sama-sama cepat ya. Kalau Brusco dari tadi screening, ini membuat dari Yums akhirnya nggak bisa berkutik. Bahkan ya akhirnya ada space untuk Sekis dulu sih yang diberikan, mau farming-farming dulu. Bahkan Stormy dari tadi kemanapun sosok Sekis pergi, ada selalu Stormy di belakangnya. Dia bisa untuk standby. Flicker digunakan untuk mundur di tangan Super Freeze, tapi Fedor Ice Strike memberikan satu jaminan damage kepada teman-teman dari Fnatic Onyx PH. Yang membuat dari Yums akhirnya lumayan tergerus SP-nya. Brusco pun juga demikian. Tapi Kram dia nggak mau buka penalty zone-nya tadi. Mungkin ya nggak mau nge-bait flicker doang, tapi team fight. Yes, bersama dengan penalti zone yang dibuka, Brusco dalam masalah. Brusco-nya hilang, King Kong diusir mundur, tapi ada pertukaran, tapi Stormy lihat dia mulai terekspos. Sekis
yang benar-benar gak bisa berkutik kemanapun juga. Dengan ada Chatter membuat dari Stormy menjadi korban dan Turtle akan dimiliki oleh King Kong. Terlalu memaksa nampaknya. SRG harus menerima lagi misplay yang mereka lakukan. Ini menjadi keuntungan pasti untuk Fnatic Onyx Philippines. 2000 gold. Mereka dengan Bruno-nya juga yang dimana kalau kita match up. Bruno versus Moskov. Bruno akan bisa untuk online lebih cepat. Yoms dalam masalah yang cukup besar. Dengan impact-nya cukup besar bahkan dari Feather Ice Track tadi. Tapi ya akhirnya Yoms masih bisa mundur juga dengan ada Sunpo. Wah ini cukup bahaya loh. Perbedaan level dari Seikis dan juga King Kong. Ini udah mulai terasa. Apalagi ya kita tahu Julian sendiri base-nya kan fighter. Fighter magic. Harusnya di awal bisa lebih galak. Tapi ini benar-benar sulit untuk Purple Buff yang di-invade. Dan ini dia yang dibutuhkan oleh mereka. Opening dari Diversion. Ya, oke. Tapi ternyata dari sosok Kirk sendiri ya, ini ya peka ya. Dia tahu, oke kayaknya kosong nih map. Saya mundur saja. Dan akhirnya muncul sosok dari Innocent tadi untuk clear di arah top lane-nya. Mulai ada perpindahan posisi. Tapi kalau dilihat-lihat belum ada gebrakan yang terlalu signifikan dari SRG. Karena mereka lagi posisi di undergold kan. Kalau dipaksa diversion, takutnya malah jadi kerugian. Tapi menurut gue ya, kalau misalkan ngomongin Moskov, selama Moskovnya masih bisa farming, space yang dikasih oke sih. Kayak mereka main 4-1 gitu, Moskovnya dibiarkan sendiri. Mereka 4 coba untuk ganking. Kayaknya kalau misalkan gak ganking, backstep pun oke. Level 11 dari King Kong. Buset. Cepet banget dari segi farmingnya, di retri cramnya. Buat dari King Kong akhirnya memiliki damage yang cukup optimal. Tapi langsung disambut dengan ada Joy of Dragon. Dan akhirnya King Kong langsung bisa di take down di tangan anak-anak Selangor Red Giants. Tapi Feather Ice Strike membuat dari Yoms akhirnya menjadi tumbal dari pertempuran tersebut. Ada satu Primer One dengan ada satu Raging Sandstorm dari Brusco. Mengejar karena Sekis, penalty zone dapat karena 2 player sekaligus. Bersama dengan ada satu serangan bertubi-tubi yang hadir dari Innocent yang coba untuk bisa memberikan damage tambah. Tapi Super Prince yang terexpose langsung bisa menjadi pertukaran kembali bagi SRG. Akhirnya momentum tercipta. SRG menggunakan Yams tadi dari flickernya. King Kong yang pertama tumbang. Dan disusul tadi, teamfight yang dipaksakan. Tapi Turtle langsung di setup. Yap, tapi Kera free hit di arah depan. Memberikan satu tekanan kepada Kram itu sendiri. Yang dengan Joy of Dragon masih ada Purify untuk membalut tubuh dari sosok Kera. Bahkan dari Kramnya kesulitan untuk bisa bertahan. Tapi di arah belakang Stormy Diversion. Keranya lenyap. Keranya selamat tapi Kiko membalaskan dengan triple killnya. Menuju ke arah Maniac. Mencoba untuk mengejar karena Innocent dengan Reggie Sandstormnya Brusco. Feather Ice Strike. Innocent menjadi korban keempat. 4 yang harus hilang dibayarkan The Plus Turtle. Keunggulan berganda lagi-lagi. Fnatic Onyx Philippines memimpin 4.000 gold. Bukan angka yang kecil karena masuk di under menit 8. Sebentar lagi masuk di menit ke-8. Dan perbedaan level akan semakin terlihat. Level 12 untuk King Kong. Sementara dari Sekis baru level 9. Ini perbedaan yang lumayan dahsyat, apalagi ya kita tahu kan, Adu Retribution sama Suyo aja udah susah. Ditambah sekarang levelnya beda sampai 3 level. Ini bakal kayak lupakanlah objektif netral sih untuk sementara. Mereka harus cari space, lagi-lagi Trinity yang belum jadi juga untuk Moskov. Mereka masih butuh waktu. Mereka harus ngebeli nih waktu untuk Moskovnya. Dan kalau ngomongin defensif lumayan oke sih. Mereka punya Terisla di depan untuk balikin keadaan dengan War X pastinya. Oh pantas nggak terlalu keras. Karena Terisnya nggak langsung fokus ke arah defense. Ya ada War X juga dan hanya pecahan-pecahan item aja. Iya baru ada Selected dan juga Silence Rope aja. Tapi Conceal. Yams bisa aja untuk dimakan. Spear of Destruction tapi Innocent dalam kondisi yang terjepit. Membuat dari Feather Ice Strike akhirnya melancarkan serangan bertubi-tubi ke dalam tubuh sang gold laner dari SRG. Buat akhirnya tidak terelakkan lagi dari segi team fight. Memukul mundur Sekisnya. Bahkan sekarang Purple Buff yang coba untuk di-initiate oleh Fnatic Onyx PH. Kembali diambil, memantapkan level 14 dari King Kong. Ya bikin dari Sekis ini ketinggalan banget sampai 4 level. Cukup besar ketinggalan levelnya ya. Archater mulai dibuka. Kira kali ini akan menjaga teritori dan Kram. Penalty zone connect ke arah Kera. Tapi Kera gak bisa berkutik terlalu lama. Even ada Feather Ice Strike tapi ternyata tetap tidak bisa untuk menolong. Nice backstep tadi. Stormy loh, berani banget dia. Sendirian langsung nge-backstep ke bagian belakang karena depannya juga langsung di-open oleh Kram tadi. Tapi seenggaknya ada sedikit cahaya nih yang terbuka juga untuk Selangor Giant. Mereka bisa untuk pegang sedikit visionnya di bagian depan. Netral objektif yang mungkin bisa untuk dikontes nantinya. Adu retri memang susah. Seenggaknya mereka bisa cari orang. Jangan lupa King Kong, ini salah satu target dari Web Dragon. Oke, ada flicker.
untuk menghindari dari Jet Kundo ataupun dari The Way of Dragon. Karena udah bisa dikombo dengan siapapun sekarang. Tapi ternyata mungkin ini bisa menjadi game pertama ini. Awal mula kehancuran dominasi Malaysia. Mungkin, sangat-sangat mungkin, apalagi kelihatan dari gerakannya tadi. Tapi gue ngeliat Stormy-nya tetap masih agresif. Sayangnya agak sedikit terlambat. Ekspektasi kita setiap ada Louis yang diambil, rata-ratanya itu udah bermain langsung dari level 4. Mereka langsung ganking, ambil turtle, dan ambil langsung satu lagi apa. Mereka pokoknya ngedominasi banget nih dengan map control yang bagus. Tapi tadi nggak terlihat untuk awal. Tapi seenggaknya di akhir, keputusan untuk nge-flanking dan ngebawain Stormy untuk nge-backstep. Gua rasa itu solusi yang lumayan oke sih. Even itu tuker nantinya ya. Katakanlah tuker nih, misalkan Stormy-nya tumbang. Tapi bayarannya Kelra. Menurut gua masih oke. Karena posisinya sekarang dari Selangor Giant yang lagi under. Kecuali mereka lagi winning condition. Lagi unggul gold, lagi unggul level, itu baru rugi. Kalau sekarang enggak sih, tuker-tuker kayak gitu masih boleh. Mungkin di early-nya karena mereka ngelihat kanan kirinya tebel-tebel juga nih. Ada Khalid, ada sosok Edit juga. Dan kalau misalnya mau backstep ke arah Pars ya dia punya wings by wings untuk kabur. Makanya mereka mungkin jadi sedikit pasif. Selain memang kalau kita lihat bagaimana dari cowoknya dari tadi di screening terus ya. Iya, itu dia. Kendali dari Brusco untuk visionnya, untuk menjadi mata bagi Fnatic Onyx Philippines itu yang bagus banget. Apalagi ngelihat dari mid lane-nya juga, Super Friends dia aktif banget. Ketika ada informasi, oke, Yums-nya ada di bawah nih, Yums-nya ada di atas nih, itu langsung gerak. Super Friends bener-bener langsung ya entah nge-mirror, entah dia ngepok, banyak banget. Iya. Dan ini ada sedikit pesan-pesan ya. By poster kita antara kedua gold laner, Kelra dan juga Innocent. Kita tahu bagaimana Kelra kiprahnya di M6 sekarang berkali-kali mendapatkan MVP. Bahkan menjadi peringkat ketiga untuk KDA for gold laner. Buset, 11 peringkat 3. Dan untuk peringkat 1 ya di tangan Innocent tapi. Jujur karena mereka bermain game yang lebih banyak juga yo. Karena mereka terakhirnya sampai pool 2 sama kan. Iya. Dan entah kenapa gue ngerasa Kelra masih ya mungkin kalau dibilang ya ada level 1 sampai 5 kalau misalkan Kelra di level 4 mungkin Innocence masih di level 2 untuk M6 ini ya. Untuk M6 ini aja. Karena ya balik lagi dari Innocence juga kemarin sebelumnya itu benar-benar kayak menjadi ujung tombak SRG dan kadang nggak sesuai ekspektasi. Iya. Cuman sekarang udah oke sih harusnya ya dia bisa jaga posisi. Dan kita kan lihat tim fight dari Lord Dance-nya mungkin akan ditarik ulur dulu. Brusco Mulai menggila dari Brusco-nya. Resistance mulai dibuka dan Stormy berhasil mencuri Lord tersebut tapi Brusco dalam ancaman. Sekes menjadi tumbal dan Brusco menjadi pertukaran tapi Kram menyusul kepergian dari Sekes. Membuat dari Fnatic Onyx yang kali ini mulai mendominasi kembali. Mengejar karena Stormy. Selesai sudah Stormy-nya 3 player ditukar dengan 1 Lord. Tentu bukan harapan yang indah bagi SRG. Tadi Lordnya bakal langsung dipukul, langsung dipotong mungkin. Jadi Lord giveaway juga. Selalu Red Giant dia melakukan sesuatu yang sebenarnya gamblingnya itu terlalu kecil untuk mereka. Tapi ya nafas mereka akan lebih panjang lagi. Karena nggak ada Lord kan untuk teman-teman Fnatic Onyx. Temponya akan kembali turun. Setidaknya ini adalah waktu yang dibeli untuk Innocence. Ngomongin soal Innocence, defense mekanismenya juga bakal kuat. Kondisinya mungkin bisa dibilang seharusnya adalah Selangor Red Giant nih yang lagi defense sekarang. Tapi karena mereka berhasil untuk gambling tadi untuk dapetin Lordnya, mereka sekarang bisa untuk dapetin gold tambahan. Sementara dari item mulai mengejar nih dari Innocence, bakal dia lebih unggul dari Kelra. Mungkin kalau ngomongin soal Fnatic Onyx memang short farmingnya tuh bakal terbagi 2 sih. Rata-rata bakal King Kong duluan yang utama, Kelra yang kedua. Tapi ya nggak sekali juga sih memang ngeliat Kelra yang menjadi ujung tombaknya. Tergantung dengan situasi dan kondisi. Hancur lagi auto turret di bagian atas. Ini nge-boosting lagi loh gold dari Selangor Red Giant. Ya, seenggaknya mulai ada sedikit tabungan yang terbuka ya. Tapi rumput tengah memang sebagai tempat bermainnya bagi Fnatic Onyx PS dari pergelaran M6 dari dulu di sekarang. Lihat bagaimana Yamsi ada flicker tapi nggak penalti zone dari Kram. Ada satu teritori dengan ada Evedon Ice Strike yang dibuka. Target operasi karena Kram yang akhirnya menghilang. Ditukarkankah? Ternyata nggak bisa karena Selangor Red Giants. Mereka benar-benar kehilangan sosok frontlanernya. Yes, harus kembali reset. Hilangnya Kram. Ini harus benar-benar berfungsi. Paling nggak untuk mereka ngebuka vision aja. Di zona mereka sendiri nggak usah jauh-jauh. Biar nggak ada lagi backstep nanti. Gunakan diversion mungkin untuk ngambil lane jauhnya nanti. Bisa jadi opsi juga. Let's say 4-1. 4-nya ngambil lane jauh gitu kan. Satunya nge-scouting tipis-tipis jauh aja. Tapi lihat, hati-hati. Yams. Waduh, Yams! Mencoba untuk buka rumput tapi ada
Berlima teman-teman fanatik Onyx PS yang sudah berkumpul. Hampir membuat dirinya tumbang. Tapi dengan ada Jet Kundo dan juga dengan ada Sunpo, dia masih bisa untuk menyelamatkan diri. Untung nggak kena stun tadi. Kalau seandainya kena edit di awal, kena onward misalkan, mungkin ada kasus yang berbeda lagi tadi dari sosok dia. Ya seenggaknya dia selamat pun buang flicker lah. Kemungkinan besar. Nah, Divine Glaive, Stormy. Nah ini damage dari Stormy juga udah perlu dipikirkan lagi nih. Apalagi kalau ngomongin team fight jangka panjang ya, di medan yang sempurna untuk Loi, Duality. Ini bakal jadi damage dealer magical yang lebih kuat bahkan daripada Sekis loh. Iya. Dan Sekis karena udah fall off dari awal soalnya. Waduh. Archeter, Williams masih terbalut dari Athena Shield-nya juga yang menyala. Iya. Wah. Concentrate energi. Dan kunci mereka langsung sweeping daerah Lord dibuka semua. Iya, langsung menuju ke arah objektif yang mereka inginkan. Yang tadi mereka hampir dapatkan tapi tercuri tangan SRG. Kram selalu akan menjadi garda terdepan, tapi damage dari Kelra, udah sakit banget kan dalam tubuh Yams. Sekarang Spear of Destruction mulai hadir, mencoba untuk mengejar ke arah Brusco. Regis Sesrom dibuka, Innocent kali ini menjadi masalah, tapi Sekis berhasil mendapatkan Lordnya walaupun damage dari Kelra kali ini gak bisa dibendung oleh siapapun. Iya, mereka lagi-lagi melakukan pertukaran. Lord ditukar dengan orang, bahkan Yums terjebak flicker. Mau gak mau harus digunakan. Masih ada flicker yang membalut tubuhnya untuk bisa mundur. Tapi malah tekanan bertubi-tubi hadir bagi SRG. Walaupun Lord sudah mulai berjalan di arah bottom lane. Gak bisa sih. Kayaknya iya Fnatic Onyx harus mundur. Harus coba lagi untuk ke defense. Dan ini saatnya untuk dari Selangor Giant mungkin coba untuk ambil satu. Tapi selama gak dapat juga gak apa-apa. Balik lagi, yang dibeli oleh mereka adalah waktu. Innocent seakan-akan menjadi bom waktu yang nanti di late game ledakannya itu kan bahaya. Front to back ayo, laning jauh oke. Dan lihat Yams tetap berani untuk membuka vision. Cuma masalahnya kita juga belum melihat bagaimana kombinasi The Way of Dragon atau Spear of History juga. Raging Sandstorm malahan muncul, memancing adanya satu flicker, penalty zone dibuka, Brusco dalam masalah, tapi team fighter bisa Innocent. Langsung bisa dihilangkan dengan Prime Award dari Kirk juga, menuju ke arah triple kill, tapi ternyata Kera mendapatkan poin killnya. Menyisakan Sekis sendirian di saat ada Lord yang berhasil mereka dapatkan. Triple kill tadi, Kirk yang dengan war cry-nya damage yang begitu sakit bahkan di luar ekspektasi mungkin dari teman-teman Selangor Red Giant. Entah apa yang terjadi karena mereka hanya bertiga loh tadi di bagian depan. Sekis dan juga dari Storm itu belum ada. Sekis dalam masalah. Masih ada Ancient yang dia lakukan. Dipaksa kah? Tapi bakal one straight push ke arah depan. Lewat bottom lane. Dan lihat bagaimana Sekis yang lenyap wipe out. Tapi ternyata Yams hadir. Yams menjadi harapan bersama dengan Innocent. Dan akhirnya bonus yang dari dapatkan Fnatic Onyx hanya 2 best turret saja. Hampir saja tadi lurus dari Fnatic Onyx Filipina. Untungnya kehadiran dari Yams berserta dengan Stormy Innocence yang kembali respawn ini bisa mengusir nih pergerakan dari Fnatic Onyx Filipina. Satu kesalahan aja, punishment dari Fnatic Onyx tuh terlalu gila menurut gua. Ini harus benar-benar minimal. Full item dari Innocence. Sudah sampai di power spike-nya. Mungkin karena nggak ada Wind of Nature, dia nggak boleh nih terlalu ngebuka posisinya. Sehingga nggak boleh kelihatan sama King Kong, nggak boleh kelihatan sama Kelra. Rose Gold aja sebenarnya dia nggak bakal selamat. Tapi memang nggak banyak opsinya. Karena ada Parsia juga nih, musuh para gold laner. Yang memang sangat dibenci juga, apalagi ngeliat Moskov yang range-nya nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh. Ini bikin Peter Astrek ini bakal jadi senjata yang sangat-sangat mematikan. Iya, dan mau nggak mau dia harus keluarin lagi Abyssal Walk-nya supaya dia bisa untuk mundur. Karena dia akan pakai Purify juga, bakal susah ketika nantinya ada Further Ice Strike yang dihadirkan oleh support fans juga. Dan memang kita ngelihat bagaimana Sekis menjadi penyelamat sih tadi. Di momen terakhir ketika ada tekanan yang hadir dari bottom lane oleh Fnatic Onyx PH. Itu kita ngeliat, ya dia gak apa-apa, tumbang, tapi dia clear dulu di tengahnya. Iya, seenggaknya dia udah ngebuang event itu retribution-nya juga dan Brusco. Waduh, Innocent. Kelihatan di map, tapi Feather Ice Strike mulai dibuka ke arah tengah, menuju ke arah Sekis, dan Sekis yang menjadi tumbal. Kera free hit lagi dari belakang, tapi Innocent. Masih ada Wind of Nature dari Kera, sehingga damage dari Innocent tidak masuk sempurna, tapi Brusco adalah masalah. Masih ada Immortality, tapi Innocent kali ini mencoba untuk mundur begitu saja. King Kong ditukar 2 player SRG. Tapi ini jujur ya, bukan semuanya tentang Kelra lagi. Harus yang, bahkan yang lebih harus dipikirkan, itu Kirk. Damage-nya itu terlalu sakit tadi. Ya bahkan ketika ada free hit dari Kelra dan nggak free hit dari Kirk, gue rasa dia lebih tinggi untuk ngedeal damage-nya.
Jadi kayak mata dari SRG ini nggak boleh untuk Kelra doang dan langsung mencoba untuk teamfight tanpa kedua jungle. Mereka start karena Lordnya. Oke, coba untuk di reset begitu saja. Yams memberikan satu pressure kepada teman-teman dari Fnatic Onyx. Supaya Lord tidak dilanjutkan. Dan ya, akhirnya kedua jungler sudah hadir kembali. Tapi kabar baik untuk Selangor Giant. Innocence yang udah punya full item, impact-nya mulai terasa tadi. Dia bisa ngekasih damage untuk main front to back gitu kan. Dia bisa hadir dengan presence-nya dia. Membuat ya Parsianya mau nggak mau harus ngebuang Veteran Strike-nya ke arah Innocent. Dan Wind of Nature itu solusi terbaik. Karena tadi kondisinya ketika dia tersisa dia dengan Bruno. Aduh, Way of Dragon. Terlalu terburu-buru sepertinya dari Yams untuk menendang dengan Way of Dragon-nya. Informasinya sudah diberikan. Dan ya, Top lane. oke, dengan adanya Innocent yang menjalankan tugas yang menjalankan lane jauh. Kasih lagi pressure. Dan ketika Super Friends muncul di map, ya SRG masih punya PR dari bottom lane-nya. Masih benerin harus dari wave yang berjalan. Dan gua rasa kali ini winning condition dari SRG udah mulai terbuka nih. Core lane yang memang nggak ada lagi yang bisa untuk pegang. Harusnya masih tetap bisa di setup untuk teman-teman dari Selangor Giant di Lordnya. Apalagi ketika Vision belum ada, Moskov muncul lagi Nosen. Oke, Show. udah mulai show dan kali ini dari Fnatic Onyx yang bakal coba untuk memberikan tekanan ke arah Lord ya. Tapi Kirk dalam masalah yang cukup besar didapatkan Lord tersebut. Penalty zone dapat ke arah dua player sekaligus. Tapi lihat bagaimana sama Stormy. Masih ada Winter Crown yang dia buka. Memberikan bait yang cukup baik tapi Vendor Ice Strike ternyata pun masih bisa untuk menjadi jaminan. Dan akhirnya lihat bagaimana Innocent memberikan tekanan demi tekanan. Tapi Innocent gagal untuk bisa membawa kemenangan. Tapi ternyata Immortal dipecahkan. King Kong yang menghilang. Tapi Innocent sendiri. Innocent sulit untuk berkutik. Kehilangan immortality dan selesai sudah perjuangan dari Innocent di arah top lane. Hampir saja tadi karena minion sudah mulai masuk. Dan Brusco wait. Wixen Guard masih selamat. Oke, malah dibalikan keadaan ya. Gagal penalty zone. Kram masih ada flicker untuk mundur. Tapi Sekis pun juga dalam masalah. Oh, ini gak bagus. Immortal pecah. Immortal gak ada. Tapi semua fokus ke arah tengah. Semua fokus bersama dengan Lord. Karena menyisakan Sekis sendirian di arah depan. Dan akhirnya membuat dari Fnatic Onyx mendapatkan game yang pertama. Hampir saja tadi top lane yang sudah mulai